Sama-sama. Program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini dijalankan sebagai wujud janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal, MBG mendapat banyak kritikan. Meski tanpa persiapan yang cukup, program ini tetap dijalankan. Jadi nggak bisa langsung, pokoknya saya mau itu. Itu yang disebut dengan kemudian muncul evidence-based policy. Ada dasarnya, ada basis angkanya. Kita punya orang tua bagian ekonominya lemah. Karena ekonomi lemah, akhirnya kan hari ini kita teman-teman yang lain tidak masuk sekolah. Nah, ketika BGN itu adalah badan gizi, tapi diisi oleh orang-orang yang nggak ngerti gizi, maka muncul sistem MBG yang berantakan. MBG mulai dijalankan pada awal Januari 2025 dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah. Di tahun 2026, alokasi anggaran MBG mencapai 335 triliun rupiah. Dalam APBN, sumber anggaran MBG berasal dari 3 sektor. Sektor pendidikan sebesar 223 triliun rupiah, sektor kesehatan 24,7 triliun, dan sektor ekonomi 19,7 triliun. Sisanya 67,6 triliun berasal dari beberapa sumber non-utama seperti anggaran bansos, dana cadangan pemerintah pusat, dan cost sharing dengan pemerintah daerah. Masuknya sebagian besar anggaran MBG dalam anggaran pendidikan ini berpotensi menjadi beban bagi pemajuan kualitas pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas mengatur soal kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun secara gratis. Oleh pemerintah, program ini bahkan dijanjikan akan naik menjadi program wajib belajar 13 tahun. Ide ini mungkin akan sulit direalisasikan. Sebab, pemerintah justru menambah beban anggaran pendidikan untuk program yang tak secara langsung menjawab kebutuhan pendidikan dasar dan menengah. Masalah lain adalah kualitas infrastruktur pendidikan. Sebab ini terkait dengan kenyamanan dan keamanan belajar siswa. Kasus menarik ditunjukkan oleh para pelajar di Papua Pegunungan. Mereka dengan tegas menolak MBG. Kita melihat dari kita punya latar belakang, kita punya orang tua bagian ekonominya lemah. Terus karena ekonomi lemah, akhirnya kan hari ini kita teman-teman yang lain tidak masuk sekolah. Terus di kampung sana mereka tidak sekolah karena ekonominya lemah. Sehingga kita kemarin aksi, kemudian kita minta pendidikan gratis, itu dengan tujuannya itu. Kami berpikir dan juga menganalisis ke sana bahwa uang sebesar ini semestinya menyediakan menyediakan sekolah begitu, menyediakan atau memberikan bantuan terhadap pelajar-pelajar yang masih terlantar di jalanan atau yang masih tidak mendapatkan akses pendidikan yang utuh. Kritik lain terhadap MBG adalah terkait ketepatan sasaran dan relevansi kebutuhan masyarakat. MBG lebih banyak hadir di sekolah-sekolah perkotaan meskipun tanpa data spesifik yang menunjukkan adanya masalah kekurangan gizi di kalangan siswa di wilayah tersebut.
sekolah-sekolah di perkotaan lebih mudah dijangkau sehingga distribusi bantuan cenderung terpusat di wilayah seperti ini. Sebaliknya, sekolah-sekolah di pelosok seringkali menghadapi masalah akses transportasi, fasilitas penyimpanan makanan, dan tenaga kerja yang tidak terampil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak di Indonesia. Nah, menurut saya ini harus diluruskan. MBG ini kalau memang tujuannya untuk pemenuhan gizi, maksudnya baik, maka jangan salah sasaran. Ya, harus fokus kepada targeted gitu loh. Berapa anak-anak yang hari ini kekurangan gizi? Mereka harus didahulukan. Daerah mana yang angka ketercukupan gizinya rata-ratanya masih sangat rendah? Itu yang harus didirikan dapur, bukan di kota-kota. Untuk menjalankan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan MBG, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional atau BGN. 6 dari 10 pejabat di BGN diduduki oleh pensiunan tentara dan polisi. Tanpa pengalaman profesional di bidang gizi, banyak pihak sanksi terhadap keberhasilan tugas mereka. Tak hanya melibatkan pensiunan, tentara dan polisi juga dilibatkan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. SPPG adalah satuan dapur yang bertugas menyediakan dan mendistribusikan MBG. Sampai hari ini, lebih dari 400 SPPG dikelola TNI dan Polri. Polri sendiri memiliki target 1.500 SPPG. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran bahwa MBG akan dijalankan dengan pendekatan militeristik yang hierarkis dan mengikuti garis komando. Kenapa sampai terjadi keracunan massal, ribuan anak menjadi korban? Yaitu karena sistemnya ya tadi sentralistik, kemudian model komando gitu. Jadi tidak ada keterbukaan cara pengambilan keputusan, tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan program ya. Sistem dan tata kelola yang tidak profesional pada ujungnya memunculkan kasus-kasus keracunan MBG di berbagai tempat. Di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, 1.315 orang keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Ada berapa ibu teman-teman adik yang Banyak kemarin, ada berapa? banyak Pak? Hampir semuanya. Hampir semuanya satu sekolah itu. Selain murid sekolah, ada juga seorang ibu hamil dan seorang ibu menyusui menjadi korban MBG. Larasati misalnya, murid SMK Pembangunan Bandung Barat ini mengalami kejang-kejang sekitar 5 jam setelah mengkonsumsi MBG. Di sini banyak ambulan yang lewat. Terus ada kabar putri ibu ikut juga ke puskesmas. Lalu udah beberapa selang jam kemudian katanya ini ikutan kejang-kejang. Ibu khawatir kan, cepat-cepat pergi ke puskesmas. Satu pelajar meninggal diduga akibat keracunan MBG. Banyaknya jumlah korban membuat pemerintah setempat menyatakan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Sepanjang program MBG berjalan, BGN mencatat lebih dari 6.000 orang keracunan. Sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat lebih dari 11.000 orang menjadi korban keracunan MBG. Tapi kan kita tahu bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang ditekan oleh SPPG ya, dan juga orang tua juga ditekan oleh SPPG supaya nggak ngomong, supaya tidak mendokumentasikan gitu. Maka kami juga yakin bahwa sebenarnya korban itu lebih banyak daripada yang JPPI ungkap itu.
Carut-marutnya pengelolaan MBG makin diperparah dengan konflik kepentingan para pejabat, termasuk anggota DPR yang ingin mengambil keuntungan. Untuk mengeruk keuntungan, ada juga modus dapur fiktif. Tapi itu nggak bakal terjadi kalau memang BGN ini niatnya cuan, bisnis, bagi-bagi uang gitu. Ya nggak kepikir ke situ. Itu yang kita sayangkan. Sehingga ribuan anak yang sudah keracunan itu disimplifikasi hanya 0,000, itu nyawa anak loh, gitu. Mana hati nurani presiden, mana sisi kemanusiaan presiden, itu sangat tidak manusiawi gitu, yang sangat merendahkan nyawa anak. Satu anak Indonesia yang sakit itu adalah tanggung jawab negara, itu adalah bagaimana negara gagal melindungi anak. Gagal melindungi anak adalah kalimat yang tak seharusnya kita dengar jika pemerintah menjalankan tata kelola dan semangat melayani dengan benar. Contoh sederhana layanan makan bagi anak ada di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Jawahir, Kabupaten Bandung. Dengan anggaran Rp10.000 per hari untuk satu anak, pesantren ini mampu menyediakan sehari 3 kali makan untuk 300 orang santri. Menunya sederhana tapi aman. Penyediaan makanan ini telah dilakukan oleh pesantren Al-Jawahir lebih dari 15 tahun. Selama itu tak pernah terjadi kasus keracunan. Kita belanja setiap hari. Jadi pagi jam 3 bibi ke pasar. Langsung diproses, diolah, dipotong-potong. Jadi besoknya lagi belanja lagi. Jadi nggak nyetok buat 2 hari, 3 hari. Per 1 November 2025, pesantren ini mulai mendapatkan MBG. Sebelumnya, banyak orang tua berharap pengelolaan MBG bisa diberikan ke pondok pesantren. Karena kan terjadi kemarin berita yang kayak gitu juga rada khawatir juga gitu. Kalau mendingan ya kalaupun mau ada gitu, mending dananya kasih ke pesantren biar yang ngurus masalah kayak gitunya. Kan kalau uang mungkin di sini 15.000 bisa jadi makanan yang memperbaikilah dari yang kemarin, mungkin menunya juga. Tapi ya kembali lagi dari sananya. Tansi ini sudah menjadi senjata. Dia tidak lagi menjadi alat kita. Lain lagi respon dari ibu-ibu dan perempuan di Jogja ini terhadap program MBG. Mereka turun ke jalan sambil memukul panci. Ini dilakukan sebagai simbol tanda bahaya. Saya maunya bikin contoh lah Pak Prabowo MBG. Ya udah jalan MBG. Itu adalah kebijakan. Tetapi kan harus dikemas. Kemas itu apa? Dia harus dihitung dulu, direncanakan dulu, kemudian ditetapkan baik buruknya, kemudian bagaimana mitigasi risikonya seandainya terjadi. Jadi nggak bisa langsung pokoknya saya mau itu. Itu yang disebut dengan kemudian muncul evidence based policy. Ada dasarnya, ada basis angkanya gitu loh Mas. Jadi kalau ditanya penting nggak? Penting. Untuk apa? Menimbulkan kepastian agar orang tidak bingung dengan kondisi yang ada. Di Jakarta, aksi bahkan dengan tegas menyatakan menolak program MBG. Apa? Jangan korbankan anak-anak yang memang sudah miskin, lalu mereka dimiskinkan dan diracun. Bagaimana kalau dari satu anak yang menjadi korban
karena itu MBG ini bisa dialihkan untuk menggaji guru. Atau jika tidak berarti MBG ini bisa alihkan ke setiap siswa untuk gratiskan masuk. Artinya bisa bayar untuk berapa siswa jumlah. Bisa jumlahkan manusia Papua atau generasi Papua yang mau masuk belajar. Dievaluasi kembali lalu mengganti program makanan bergizi gratis ini dengan gratiskan pendidikan. Itu harapan kami. Jadi pemerintah stop bikin program yang itu suka-suka presiden gitu ya. Mau sebarin Smart TV gitu kan, sebarin. Presiden mau Smartboard, sebarin. Presiden mau MBG, sebarin. Menurut saya itu program yang nggak tepat ya. Presiden dan timnya, kemudian BGN, itu jangan mikir sendiri, datang ke masyarakat, dengerin anak-anak Indonesia maunya apa. Kalau memang mereka kekurangan gizi, itu mereka maunya apa. Karena ini programnya di sekolah-sekolah, datengin sekolah-sekolah, dinas pendidikan, pimpinan sekolah, orang tua, dengerin mereka maunya apa gitu.